Emilio Audero Mulyadi, prosesnya sekarang sudah baik sekali. Artinya kita mempunyai dua goalkeeper yang kokoh. I'm taking shots at the enemy. I'm gonna make it to the top, leave a legacy. If I got something to say, you better let me. Ya, jelang timnas Indonesia bertandang ke markas Australia, PSSI terus membuat gebrakan dengan mendatangkan beberapa pemain keturunan untuk memperkuat timnas Indonesia, termasuk Emil Audero. Ya, nama Emil Audero resmi diproses PSSI untuk memperkokoh lini pertahanan timnas Indonesia. Berkat kerja keras yang dilakukan Erick Thohir, Emil akhirnya luluh dan mau membela timnas Indonesia. Padahal sebelumnya, Emil secara terang-terangan sempat menolak gabung skuad Garuda. Ya, penolakan itu terjadi pada tahun 2021 lalu ketika ayahnya Edi Mulyadi menyatakan Emil lebih memilih fokus mengejar impiannya bermain untuk timnas Italia. Sebab Edi menilai peluang Emil tampil di Piala Dunia lebih besar jika membela Gli Ajuri ketimbang Indonesia yang belum pernah lolos ke ajang tersebut. Mimpi kali. Kalau si Emil dia inginnya mau jadi pemain Piala Dunia, yang dia harus ambil ya di sana dong. Orang kita lolos Asia aja enggak, apalagi Piala Dunia. Setelah mempertimbangkan dengan matang, Emil kini bersedia bergabung. Bahkan, Ketua Umum PSSI Erick Thohir mengungkapkan alasan dibalik keputusan Emil Audero untuk menerima tawaran membela timnas Indonesia setelah sebelumnya sempat menolak. Menurut Erick, keputusan Emil kala itu bukanlah hal yang aneh. Sebagai pemain profesional, ia memiliki pertimbangan sendiri, terutama saat masih bersaing memperebutkan posisi kiper utama di klub besar seperti Juventus hingga Inter Milan. Erick mengungkapkan keputusan tersebut tidak terjadi secara instan, melainkan melalui diskusi yang cukup panjang dan alot sebelum akhirnya mencapai kesepakatan. Ia juga menekankan keputusan para pemain keturunan bergabung bukan karena faktor komersialisasi, melainkan karena kepercayaan terhadap program yang sedang dibangun oleh PSSI. Ya, dinamika masing-masing pemain tentu punya pilihan-pilihan. Waktu itu, Emil berusaha menjadi salah satu kiper utama di Juventus dan Inter Milan. Tentu, persaingannya tinggi. Pemain ini bergabung karena percaya dengan program kita yang serius. Mereka bergabung dengan hati mereka, ujar Erick Thohir. Nah, Emilio Audero Mulyadi, prosesnya sekarang sudah baik sekali. Ini menjadi salah satu pilihan untuk kita menjadi tim bersama Martin Paes. Masuknya Emil Audero membuat persaingan di posisi kiper timnas Indonesia makin ketat. Seperti yang kita tahu, posisi kiper utama timnas Indonesia kini ditempati Martin Paes setelah dirinya mampu menggeser posisi Hernando Ari. Kualitas Martin Paes juga sudah tidak perlu diragukan lagi, mengingat dirinya juga merupakan kiper utama di klub Amerika yakni FC Dallas. Namun, masuknya Emil Audero membuat persaingan akan semakin seru, mengingat kualitas Emil juga sudah tak perlu diragukan lagi. Emil datang ke timnas Indonesia dengan CV yang mentereng sebagai kiper berpengalaman di Liga Italia. Bahkan dia juga sempat memperkuat klub-klub besar di Serie A seperti Juventus hingga Inter Milan. Meski posisinya mulai terancam, namun Martin Paes yang merupakan kiper yang dibesarkan di Eropa tidak gentar dengan ancaman kehadiran Emil Audero. Respon Paes ini diungkapkan langsung oleh Ketua Umum PSSI Erick Thohir usai memperkenalkan Emil Audero ke publik. Hal ini lantaran Erick Thohir sempat berbincang terlebih dahulu dengan Paes terkait datangnya Emil ke skuad Garuda. Martin Paes luar biasa. Kita juga bicara sama Martin Paes bahwa persaingan itu diperlukan dan Martin sangat welcome. Kita tahu sekarang dia pemain klub utama di Liga Amerika di FC Dallas, tetapi tentu yang namanya resiko itu pasti ada di sepak bola, yaitu cedera. Nah, kita harus perkuat di posisi kiper. Alhamdulillah, setelah proses lama dan dinamika kehidupan mereka masing-masing yang tidak bermain di Liga Indonesia, tetapi banyak juga yang bermain di luar. Nah, Emil Audero prosesnya sekarang sudah baik sekali. Ini menjadi salah satu pilihan untuk kita menjadi tim bersama Martin Paes. Kita tahu dia sudah berkarir lama di Liga Italia Serie A, Serie B, Juventus, Inter, Como, Palermo, Sampdoria. Artinya kita punya dua goalkeeper yang kokoh, ungkap Erick Thohir.
Sebelumnya, Paes juga pernah mengungkapkan terkait datangnya Emil ke timnas Indonesia. Alih-alih merasa terancam, Paes justru menyambut kedatangan Emil Audero apabila ingin membela timnas Indonesia. Kala itu, pemain FC Dallas tersebut mengatakan bahwa siapapun yang bakal bermain membela timnas Indonesia harus saling mendukung. Pemain berusia 26 tahun tersebut menekankan bahwa sebagai pemain ia akan selalu berusaha memberikan yang terbaik. Untuk itu, ia siap bersikap profesional dan memperlakukan semua pemain dengan setara siapapun yang datang nantinya. Tentu saja, siapapun yang mau datang dan bermain untuk Indonesia akan saya sambut. Saya rasa jika kita bermain untuk Indonesia, tidak ada ego yang terlibat di dalamnya. Ini semua soal bagaimana mencapai tujuan yang lebih besar buat negara kita. Jadi, siapapun yang bisa melakukan tugas dengan lebih baik harus didukung. Dan saya selalu memperlakukan pemain secara setara, entah itu kompetitor atau roommate dan rekan setim. Saya tidak punya masalah baik di dalam maupun di luar lapangan dengan mereka. Saya mendukung mereka sebagai rekan setim, dan siapapun yang dipilih untuk tampil sebagai starter, saya rasa tidak boleh ada ego yang terlibat saat bermain untuk tim nasional, ungkap Paes kala itu. Sementara itu, selain nama Emil Audero, PSSI juga tengah mengupayakan naturalisasi dua pemain keturunan lainnya untuk memperkuat tim nasional Indonesia. Ya, mereka adalah Joey Pelupesi dan Dean James. Joey Pelupesi merupakan gelandang berdarah Maluku. Ia bakal menjadi tambahan penting bagi lini tengah Garuda yang masih membutuhkan pemain berkualitas. Sementara Dean James merupakan bek kiri yang memiliki garis keturunan dari Semarang dan Surabaya. Dia juga dinilai penting untuk menambah kedalaman di sektor kiri pertahanan tim nasional Indonesia. Baru-baru ini, tangan kanan Patrick Kluivert, Danny Lanjat, menghitung peluang timnas Indonesia lolos ke Piala Dunia 2026. Ya, untuk lolos langsung ke Piala Dunia 2026, timnas Indonesia harus finish di posisi 2 besar klasemen akhir grup C. Saat ini, tim Merah Putih menduduki peringkat ketiga klasemen sementara dengan raihan 6 poin, hanya kalah 1 angka dari Australia yang ada di peringkat kedua. Sementara di puncak klasemen ada Jepang dengan raihan 16 poin. Timnas Indonesia masih punya 4 laga sisa melawan Australia, Bahrain, Cina, dan Jepang. Jika bisa memaksimalkan laga-laga tersebut, tentu ada kans lolos ke fase selanjutnya. Akan tetapi, timnas Indonesia tak boleh lengah begitu saja. Tim-tim lain seperti Arab Saudi, Bahrain, Australia, dan Cina juga tak mau kalah. Persaingan di grup C terbilang sangat sengit. Hal ini lantaran semua tim masih punya kans besar untuk lolos langsung ke Piala Dunia 2026. Tentu ini menjadi PR tersendiri untuk Patrick Kluivert dalam meramu timnas Indonesia. Persiapan harus dilakukan dengan sangat baik. Anda bisa tahu bahwa peluangnya masih terbuka. Kami melakukannya dengan baik. Jika Anda melihat klasemen, segalanya masih mungkin. Kami akan melewati 4 laga final. Kami bisa lolos langsung ke Piala Dunia 2026. Kami punya waktu singkat untuk mempersiapkan pertandingan-pertandingan itu. Kami sudah menjalani bagian resmi itu. Kami sudah bertemu dengan orang-orang terpenting dari negara dan federasi. Sekarang pekerjaan yang jadi fokus utama mencari pemain, menyusun formasi, dan menganalisis. Pekerjaan sebenarnya telah dimulai, kata Danny Lanjat. Kegagalan timnas Indonesia U20 di Piala Asia U20 2025 menjadi pukulan telak bagi PSSI. Skuad Garuda Muda yang semula ditargetkan lolos ke Piala Dunia U20 2025 harus tersingkir lebih awal setelah hasil negatif yang diraih. Ketua Badan Tim Nasional sekaligus anggota Esko PSSI yakni Pak Sumarji tak bisa menyembunyikan rasa kecewanya terhadap performa tim. Kekecewaan ini semakin mendalam mengingat timnas Indonesia U20 telah dipersiapkan sejak setahun terakhir dengan menjalani pemusatan latihan di luar negeri termasuk Italia, Prancis, Jepang, dan Korea Selatan. Namun hasilnya tetap jauh dari harapan meski persiapan dilakukan dengan sangat-sangat matang. Kita ini harus bisa menerima kenyataan yang ada. Kami semua tentu, kalau boleh dikatakan, merasa kecewa sekali.
Ini untuk timnas U20, kami persiapkan TC di mana-mana. Tetapi kembali lagi, ya ini yang harus kita hadapi. Saya sudah berbicara dengan Coach Indra, tetap semangat, tidak ada masalah. Apapun alasannya, kita akan evaluasi dan perbaiki apa yang kurang, kata Sumarji. Sebagaimana yang diketahui, Zairo Ridewa menjadi salah satu pemain keturunan yang diproyeksi membela timnas Indonesia lewat jalur naturalisasi. Kabar itu sudah lama mencuat, tetapi realisasi terhadap proses naturalisasi Zairo Ridewa sampai saat ini belum ada. Ia sempat disebut akan dinaturalisasi bersama dengan Ole Romeni dan 2 pemain lainnya, Tim Gevens hingga Dionmark. Namun nyatanya Zairo tidak ada. Perihal Zairo Ridewa yang sampai sejauh ini belum juga diproses, Denny Lanjat yang merupakan asisten pelatih timnas Indonesia memberikan tanggapannya. Hal ini diungkapkannya dalam sebuah wawancara dengan salah satu media Belanda Football Primer beberapa waktu yang lalu. Menurut Lanjat, pihaknya akan menerima dengan senang hati masuknya Zairo Ridewa ke timnas Indonesia. Namun, Lanjat mengindikasikan bahwa keputusan gabung atau tidaknya sang pemain tak tergantung pada para pelatih, melainkan dari pihak PSSI. Pelatih memang menyeleksi pemain untuk bergabung dengan timnas Indonesia dan itu sudah dilakukan dengan baik. Lanjat juga menyebut masuknya pemain keturunan yang berkarir di luar negeri menjadi nilai tambah untuk skuad Garuda. Jika itu tergantung pada kami, dia Zairo Ridewa akan bergabung dengan kami. Dia akan diterima dengan senang hati. Seleksinya bagus, anak-anak sejauh ini bermain dengan baik. Namun penambahan pemain juga diterima. Pemain yang bermain di luar negeri merupakan nilai tambah bagi tim kami, kata Denny Lanjat. Kabar baik ini datang untuk para fans timnas Indonesia. Hal ini disebabkan nama Elkan Bagot hingga Sadir Ramdhani kemungkinan masuk dalam daftar pemain pilihan pelatih timnas Indonesia yang baru Patrick Kluivert. Tak cuma mereka, pemain yang sebelumnya sulit mendapatkan tempat di era Sintayong pun berpotensi dipanggil. Ya, seperti yang diketahui, Elkan Bagot dan Sadir Ramdhani kehilangan tempat di timnas Indonesia dalam beberapa waktu terakhir di era kepemimpinan Sintayong, khususnya Elkan Bagot yang dilaporkan punya masalah dengan Sintayong. Sementara untuk Sadir Ramdhani, terakhir kali dipanggil ke timnas Indonesia pada Januari 2024. Sejak saat itu, mantan pemain Persela Lamongan tersebut tak lagi dilirik oleh Sintayong. Nah, Ketua Badan Tim Nasional Sumarji baru-baru ini mengabarkan Patrick Kluivert kini sedang memantau semua pemain yang memiliki potensi memperkuat timnas Indonesia, termasuk juga Elkan Bagot hingga Sadir Ramdhani ada kans dipanggil. Namun, Sumarji tidak bisa menentukan siapa saja pemain timnas Indonesia untuk melakoni pertandingan. Itu semua menjadi kewenangan dari Patrick Kluivert sebagai pelatih kepala tim nasional Indonesia. Sekarang kami masih melihat siapa pemain yang akan dipanggil dan tidak dipanggil. Semua kami pantau termasuk Elkan Bagot dan Sadir Ramdhani. Semua pemain yang sempat gak dipanggil kemarin itu berpeluang dipanggil lagi, itu pasti, ungkap Sumarji. Pemain timnas Indonesia, Sandy Walsh akhir-akhir ini mengakui bahwa ia mengalami situasi sulit di KV Mechelen setelah membela skuad Garuda di Piala Asia 2023. Ia menyebut komunikasi antara dirinya dan staf pelatih di klub mulai renggang setelah ia absen selama sebulan untuk membela timnas Indonesia di turnamen tersebut. Ketika kembali ke klub, Sandy Walsh masih mendapatkan kesempatan bermain melawan Anderlecht dan KS Leuven. Namun setelah itu, ia mulai tersingkir dari skuad utama. Melihat situasi tersebut, Sandy Walsh pun mulai mempertimbangkan untuk pindah ke Asia, di mana ia berharap mendapatkan apresiasi lebih besar dan kesempatan bermain yang lebih banyak. Dan benar saja, pada tahun 2025 ini, Sandy Walsh pindah ke Asia, tepatnya di Liga Jepang bersama Yokohama Marinos. Diharapkan di klub barunya ini, Sandy Walsh lebih dihargai dan bisa mendapatkan tempat utama di klub elit Jepang tersebut. Saya pergi selama sebulan saat itu, sepenuhnya disibukkan dengan turnamen Piala Asia 2023. Saya memiliki perasaan aneh karena hanya ada sedikit komunikasi antara staf Mechelen dan saya. Saat itu saya absen tanpa alasan. Kemudian saya mulai berpikir untuk bermain sepak bola di Asia, di mana saya akan mendapatkan apresiasi dan menit bermain, kata Sandy Walsh.
Ia juga menambahkan bahwa keinginannya untuk bermain di Asia sudah muncul sejak Piala Asia 2023 dan pada akhirnya hal itu terwujud dengan bergabung ke Yokohama Marinos, salah satu klub raksasa di Liga Jepang. Selain soal menit bermain, faktor timnas Indonesia juga menjadi pertimbangan utama bagi Sandy Walsh. Ia ingin memastikan dirinya tetap dalam kondisi terbaik untuk membantu skuad Garuda di ajang internasional termasuk kualifikasi Piala Dunia.